Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Retno Sundari dari kelas MPIB 0 NIM 061 akan menjawab pertanyaan dari UAS Pendidikan Kewarganegaraan yang saya pilih 3 soal, di antaranya yang pertama tentang good governance. Yang soalnya, apakah faktor yang mempengaruhi good governance dan apakah good governance itu telah sesuai dengan ajaran Islam? Sebelum lebih lanjut, kita harus memahami dulu tentang apa itu good governance. Good governance itu adalah tata cara kelola pemerintah di mana seorang pemimpin itu harus adil dan sejalan dengan prinsip demokrasi yang ada di Indonesia, dan untuk pencegahan korupsi di dalam politik maupun administrasi negara. Faktor-faktor yang mempengaruhi dari good governance itu sendiri. Yang pertama yaitu supremasi hukum, di mana di sini seorang pemerintah ataupun seorang pemimpin harus menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa harus membedakan antara yang kecil dan mana rakyat yang besar. Yang kedua yaitu transparansi pemerintah, di mana dalam hal ini pemerintah harus keterbukaan antara rakyatnya. Dalam contohnya yaitu sebuah pembangunan jalan tol di suatu daerah, di mana dalam hal ini seorang pemerintah harus memberitahu berapa dana yang keluar ketika membangun jalan tol tersebut. Yang ketiga yaitu kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Hal ini harus diberlakukan kepada seluruh masyarakat Indonesia, di mana kepercayaan masyarakat ini adalah hal yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup bangsa Indonesia. Yang keempat yaitu kebebasan pers. Dalam hal ini, masyarakat Indonesia mempunyai kebebasan untuk berpendapat. Lanjut ke soal yang berikutnya, tentang pendidikan multikultural. Bagaimana sikapnya jika mendapati sebuah kelompok yang mana kelompok tersebut ingin mengganti ideologi bangsa Indonesia dan sebuah poster yang menunjukkan bahwa seorang pemimpin wali kota itu harus beragama Islam, itu harga mati. Sikap kita sebagai bangsa Indonesia itu harus dilawan jika ada sekelompok orang yang ingin mengganti ideologi Pancasila ini. Di mana negara Indonesia itu merupakan ideologi Pancasila, di mana budaya di Indonesia itu menjadi satu di kehidupan masyarakat yang dikelola sejak dulu dan sesuai dengan apapun kebudayaan yang ada di Indonesia. Selanjutnya, kemudian melihat poster yang wali kota di Indonesia itu harus muslim. Kembali lagi, melihat warga negara Indonesia itu bukan hanya penduduk muslim saja, tetapi mencakup berbagai ras, suku, bangsa, yang menyebabkan tidak hanya orang muslim yang ingin menjadi pemimpin, namun orang-orang yang non-muslim pun juga ingin menjadi seorang pemimpin. Dalam hal ini, jika dilihat dari Indonesia sendiri, kita harus memaklumi bagaimana seorang pemimpin non-muslim itu ingin memimpin Indonesia, tapi dalam cakup wali kota itu diperbolehkan. Namun ada beberapa masyarakat yang berpandangan bahwa jika pemimpin itu non-muslim, maka bagaimana akan menata masyarakatnya, sedangkan masyarakatnya itu rata-rata adalah sekelompok Islam. Mayoritas tidak hanya penduduk Islam. Ketika seorang calon kandidat seorang wali kota ini telah melewati tahap-tahapan dari pemilihan, itu bisa dilakukan. Selanjutnya yaitu soal yang nomor 3. Ada jelaskan ilustrasi seorang imam perempuan menurut perspektif gender dan HAM. Kemudian itu ada sebuah poster, di mana poster tersebut seperti melegakan bagi seorang LGBT atau melegalkan pernikahan sesama jenis. Gender dan HAM di Indonesia itu kebanyakan imam pun laki-laki, tidak ada imam yang perempuan. Imam perempuan itu
diperuntukkan ketika perempuan tersebut dengan perempuan yang lain, itu boleh dilakukan. Ketika gender gender itu tidak ada perbedaan, semisal dalam bentuk amal ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah menyetarakan kesetaraan tersebut tanpa harus membedakan itu mana laki-laki dan perempuan, apalagi dalam bidang ketakwaan. Berbeda dengan menjadi imam, karena kebanyakan menjadi imam di Indonesia itu lumrahnya adalah seorang laki-laki. Dalam hal ini, hak antara seorang laki-laki dan perempuan itu sebenarnya memiliki hak untuk menjadi imam, termasuk juga imam perempuan itu harus terdiri dari makmum perempuan yang lain. Selanjutnya yaitu tentang legalitas pernikahan sesama jenis atau LGBT yang menurut poster di atas. Baiklah, dalam hal ini kembali lagi kepada hukum di Indonesia, yang mana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi pernikahan yaitu adalah ikatan baru yang terdiri dari laki-laki dan perempuan yang sah. Kaitannya dengan pernikahan sesama jenis itu tidak termasuk dalam pernikahan, namun bisa dikatakan tentang kesetaraan pernikahan, perkawinan. Dalam pemikiran ini justru bukan tertuju pada legalitas pernikahan sesama jenis itu sendiri, itu tapi lebih mengarah pada upaya penyembuhan jika di dalam hal ini seorang korban itu terkena penyakit karena menyukai sesama jenisnya. Indonesia sendiri pernikahan sesama jenis ini jelas-jelas dilarang di Indonesia. Bahkan jika seorang yang ingin menikah sesama jenis itu pun harus kebanyakan itu menikahnya di luar negeri, karena HAM di Indonesia tidak memperbolehkan hal ini dilakukan meskipun itu mencakup paut tentang hak yang dimiliki seseorang masing-masing dari pelaku tersebut. Seharusnya setiap masyarakat Indonesia itu harus memperjuangkan sesuai kodrat alam, yang mana manusia itu sendiri terdiri dari laki-laki dan perempuan yang berpasang-pasangan, dan adanya kaitan dan keterikatan perkawinan ketika seseorang itu akan melangsungkan pernikahan. Komnas HAM sendiri itu pernah membahas tentang bagaimana pernikahan sesama jenis itu ada di Indonesia. Dalam hal ini legalitas hubungan pernikahan sesama jenis itu tidak diadakan atau dilarang karena pelaku itu bertentangan dengan landasan telah bertentangan dengan ideologi bangsa Indonesia. Demikianlah atas jawaban dari pertanyaan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.